Mazmur 62 ayat 11. Ya. Ayat 11 ditujukan, ini dari Daud. Saudara tahu bahwa Mazmur paling sedikit ada 4 tokoh rohani yang mengambil bagian dalam kitab yang jumlah pasalnya banyak. Ada Daud, ada Musa, ada Asaf, ada Sulaiman. Nah, pasal ini adalah bagian dari Daud. Dia memberikan peringatan, jangan percaya kepada pemerasan. Jangan menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Saya ulangi. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Ayat 12. Satu kali Allah berfirman, 2 hal yang aku dengar. Bahwa kuasa dari Allah asalnya. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita mengenal Daud, anak Isai dari keluarga sederhana. Menjadi sangat populer ketika dia menunjukkan keberaniannya mengalahkan Goliat. Hanya dengan batu kecil di alat katapult yang dia pakai, Goliat mati. Tidak memerlukan waktu lama. Peristiwa ini mengubah situasi. Keadaan yang menakutkan dirasakan Israel setelah kekalahan Goliat berbalik 100%. Israel bersorak-sorai. Mereka menemukan bahwa mereka adalah umat Tuhan, umat pilihan Tuhan dengan tokoh yang Tuhan pakai menghadapi Goliat yang menakutkan. Nah, tadi pagi saya katakan di sini bahwa kelebihan Daud tidak hanya diketahui kita sendiri dan Israel bahwa dia mengalahkan Goliat. Dia juga tergolong penyanyi, pemusik yang andal. Tidak, dia memiliki satu kelebihan yang saya anggap ini sebagai penyebab utama dari keberhasilannya. Dalam ayat 12, satu kali Allah berfirman, 2 hal yang aku dengar. Dalam dunia komunikasi, saudara mendengar seringkali kita tahu ada istilah tersurat dan tersirat. Nah, tersurat itu bisa kita itu dalam bentuk seperti begini, tercatat baik, tapi di belakang apa yang ada ini itu tidak bisa kita lihat. Nah, Daud dia punya kemampuan menyangkut soal ini. Contoh saja saya jelaskan tadi mengenai Goliat. Goliat dengan badan begitu besar, lengkap dengan senjata yang ada di tangan dia, dari atas sampai ke bawah. Tidak bisa dibiarkan begitu saja, tidak bisa dikatakan bahwa Daud tidak melihat dia. Daud tahu bahwa Goliat badannya melebihi beberapa kali tinggi dari Daud sendiri. Perlengkapan senjata yang diberikan kepada Goliat untuk maksud menjaga dirinya dari ancaman Daud dari atas sampai ke bawah. Tidak ada yang kurang. Daud mengakui hal ini. Tetapi Daud tidak ingin melewatkan kesempatan besar
dengan orang yang besar ini begitu saja. Dia tidak mau ditaklukkan oleh apa yang dia lihat. Goliat ini gedenya minta ampun. Senjatanya itu sekali saja diayun, habis, selesai. Daud tidak hanya melihat di depan dia sosok Filistin yang begitu besar. Sulit untuk ditaklukkan. Bagi Daud ada hal yang di belakang itu dia ketahui dan seharusnya inilah yang kita miliki. Bahwa dia melihat Tuhan. Dia melihat pembelanya yang besar. Dia melihat di belakang sosok Goliat. Dan itulah yang menjadi, saya katakan tadi, penyebab. Bukankah Tuhan seringkali mengizinkan kita menghadapi satu situasi menyerupai pengalaman Daud. Tidak jauh berbeda dengan pengalaman Daud. Menakutkan semua. Mengerikan. Saya sampai sekarang ini terheran-heran. Bahwa teknologi yang kita andalkan untuk membantu berbagai kepentingan-kepentingan kita. Di kantor, di mana saja. Ternyata walaupun sudah begitu canggih. Itu tidak bisa memberikan jaminan apa-apa kepada kita. Bahwa kita akan aman dengan segala, kita tetap akan mendapatkan nyaman. Tidak. Saya bukan iseng, kebetulan saja saya buka itu di RCTI, ada satu mata acara kuis begitu tuh tanya ada pertanyaan lalu kemudian dijawab lalu ada siapa yang menang nih, siapa menang. Nah, dalam pemimpin acara ini si Helmi Yahya kalau tidak salah, Tantowi Yahya adiknya saudaranya Pak Tantowi, dia berkata begini, ada satu pertanyaan dia sebut begini, bahwa pria lebih banyak mencari mantan kekasihnya itu di di situ dibanding dengan wanita, betul atau salah? Begitu. Lalu yang menjawab kelompok-kelompok ini salah. Dan komputer menjelaskan bahwa lebih banyak yang melihat di Facebook itu adalah wanita yang cari-cari mantan-mantannya dia katanya begitu. Saya tidak mau, yang saya maksudkan adalah bahwa alat atau teknologi yang kita pakai kadang-kadang kita seperti berada di neraka karena begitu dia mati, begitu dia tidak ada apa, kita seperti kehilangan pegangan. Namun alat ini juga mengancam kenyamanan, kebersamaan satu dengan yang lain. Misalnya seperti tadi. Bahwa seseorang itu mendapatkan pasangan-pasangan yang dulu berkesan buat dia. Diketemukan kembali melalui teknologi tadi. Lalu apalagi macam-macam. Teknologi yang kita pakai sekarang ini lebih banyak digunakan untuk hal-hal yang negatif. Alhasil kita ditempatkan pada situasi, pada keadaan yang tidak nyaman, tidak enak. Kita menghadapi hari-hari kita dengan pergumulan, hanya persoalan-persoalan seperti itu. Dan ini fakta di depan kita. Ini jelas di depan kita. Kita akui ini, walaupun tidak kepada orang-orang di sekitar kita karena bersifat rahasia. Tetapi kita tahu sendiri bahwa ini menyulitkan kita.
Kita tahu sendiri bahwa ini akan menyusahkan kita. Artinya, teknologi yang berkembang begitu hebat sekarang ini lebih banyak membawa persoalan-persoalan yang harus kita atasi, yang harus kita gumuli. Alkitab berkata bahwa Daud menghadapi persoalan, dia menghadapi masalah yang bukan ditimbulkan, bukan disebabkan oleh Daud sendiri. Tuhan sengaja izinkan, Tuhan sengaja tampilkan persoalan ini. Kadang-kadang kita merasa kita berada di tempat yang salah. Sebagai orang benar kita tidak mengerti mengapa kita berada di sini. Mengapa semua berjalan tidak menyenangkan, tidak menggembirakan. Mengapa semua yang kita lihat tidak bisa memenuhi harapan-harapan kita. Pertanyaan itu bertumpuk, menimbulkan tekanan baru bagi kita. Daud, dia tidak menjadi sebab adanya Goliat yang harus dia lawan. Saya mohon maaf tadi pagi saya menyinggung bahwa Yusuf dan Yakub, kalau tidak salah saya katakan Yakub diberikan jubah, Yusuf maksudnya, bukan Yakub. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Kelahirannya itu bukan berdasarkan keinginannya juga. Bukan berdasarkan rencana memang sudah ada dari awal. Bukan. Dia hadir itu tidak dengan keinginannya sendiri. Satu. Kedua, dia diperlakukan istimewa oleh ayahnya juga tidak masuk dalam rencana Yusuf ketika dia lahir. Tidak ada itu. Semua berjalan berdasarkan keinginan, kemauan, rancangan yang bukan milik Yusuf. Allah yang berkepentingan di situ. Ayah Yusuf yang memberikan perhatian lebih kepada Yusuf sendiri, membuatkan dia jubah dan lain-lain, itu bukan berdasarkan kemauan Yusuf. Pak, bikin ini dong. Tunjukkan kepada koko-koko, kepada kakak-kakak saya bahwa saya ini adalah anakmu yang paling istimewa. Saya ini adalah anakmu yang macam-macam, sebutlah begitu. Alkitab katakan tidak mencatat seperti itu. Yusuf lahir, ya memang dia lahir. Di belakang semua penderitaan anak kedua bungsu ini, Alkitab berkata bahwa Tuhan yang ada di situ. Ayahnya juga ada di belakang ini. Menjadi bagian dari peristiwa perjalanan hidup Yusuf. Tapi begitulah fakta. Itulah kenyataannya. Anda merasa bahwa Anda sudah bekerja baik. Menunjukkan loyalitas, menunjukkan kejujuran, objektivitas dan lain-lain. Tetapi Anda diperlakukan seperti bukan orang baik di mana Anda berada. Anda diperlakukan seperti bukan orang yang benar di tempat di mana Tuhan taruh Anda di situ. Anda tahu bahwa Anda seorang yang setia kepada Tuhan. Aktif melayani Tuhan. Tapi setelah melewati hari-hari hidup, Tuhan bawa Anda ke satu hal, ke satu kondisi. Anda ketemukan kenapa Anda di situ tanpa mengerti alasan-alasannya. Jangan cepat menyerah. Jangan cepat menyatakan diri kalah. Daud, dia mendapatkan sesuatu di belakang. Itulah yang seharusnya dilihat saya dan Anda sendiri. Di balik kesakitan, di balik kesukaran-kesukaran yang Anda ketahui sedang melanda rumah tangga Anda, usaha dan lain-lain. Biarkanlah Tuhan mengingatkan Anda bahwa di belakang itu ada sesuatu hal yang berbeda. Sesuatu hal yang lain. Coba contoh berikut, coba saudara lihat Ayub.
Ayub pasal 19. Ayat 25. Ayub pasal 19 ayat 25. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Terus, juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, dagingku pun aku akan melihat Allah. Aku sendiri akan melihat memihak kepadaku, mataku sendiri menyaksikannya, bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Dalam pasal 19, kalau saudara baca mulai dari ayat awal, nah saudara akan menemukan bahwa Ayub tidak memiliki apa-apa dan tidak memiliki siapa-siapa. Dia melihat, menyaksikan dirinya setelah peristiwa anak-anaknya meninggal semua, kekayaannya, usaha bisnisnya itu juga habis, lenyap dalam waktu yang sangat singkat. Dia merasakan penyakit menghantam tubuhnya. Sampai dia tidak memiliki daging. Saudara baca ayat 22. Mengapa kamu mengejar seakan-akan Allah dan tidak menjadi kenyang makan dagingku? Coba saudara lihat. Di dalam bagian tulangku melekat ayat 20. Pada kulit dagingku dan hanya gusi, jadi giginya semua hilang. Habis. Tinggal padaku. Kasihan sekali. Orang-orang yang ada di sekitar Daud memvonis Daud bersalah. Padahal dalam ayat pertama Tuhan berkata, sudah pernah kamu lihat orang yang hebat seperti Ayub? Takut Tuhan, setia dan lain-lain, menjauhi kejahatan dan lain-lain. Itu klaim Tuhan terhadap mengenai Ayub untuk orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk pada iblis. Tuhan sendiri yang mengatakan demikian. Tapi bagaimana klaim tersebut dengan fakta yang dirasakan oleh Ayub sendiri bahwa dagingnya habis. Gigi-giginya hilang, entah penyakit apa yang dirasakan oleh Ayub. Dari luar membusuk, dari dalam pun juga demikian. Nafasku berbau jijik untuk orang-orang. Semua orang meninggalkan Ayub. Ini kenyataan yang dia lihat sendiri. Istrinya pun juga menjauh. Fakta yang dirasakan oleh, kenyataan yang dirasakan oleh Ayub, kulit tinggal membungkus itu, tulang. Tapi yang menarik adalah ayat yang ke-26. Sesudah kulit tubuhku sangat rusak, dagingku pun aku melihat Allah. Inilah kehebatan Ayub. Besarnya persoalan. Di depan dia diakui dengan jujur. Tetapi besarnya Allah, di belakang besarnya persoalan masalah tadi, juga diyakini oleh Ayub. Ayub bukan seorang yang munafik karakternya, tidak. Fakta memang begini, sulit, berat. Tetapi bahwa ada Tuhan yang dia lihat di belakang semua itu, telah membantu Ayub bertahan selama masa-masa dia menderita. Ayub bisa melewati saat-saat sulit. Ketika dia berkata kepada istrinya, kamu ini seperti perempuan gila. Itu menunjukkan bahwa Ayub sebagai manusia saja. Pendamping selama hidupnya yang sudah membuahkan anak-anak yang sudah meninggal waktu itu. Dia katakan gila ini orang. Tetapi bahwa Ayub tidak mempersalahkan siapa-siapa.
Untuk hal yang seharusnya, untuk hal yang menurut Ayub, selayaknya yang harus diperhatikan, yaitu Tuhan. Kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-27, dia berkata begini, hati sanubariku merana karena rindu. Tuh. Bagi Ayub ada dua pilihan sama seperti kita juga. Apakah kita mau setia kepada Tuhan, setia berbakti, setia melayani Tuhan, ataukah kita mengambil keputusan berbalik mundur. Hak untuk menentukan keinginan kita ini tetap ada pada kita sendiri. Ayub, dia bukan menghindar diri. Dia bukan meninggalkan persoalan. Dia hadapi. Apa yang menjadi sebab mengapa Ayub itu bisa bertahan? Apa yang menjadi kunci kemenangan Ayub? Ya itu tadi, dia berkata begini, aku melihat Tuhan. Dan untuk oknum ini saya sangat rindu. Saya sangat haus. Saya selalu berkata bahwa menyelesaikan persoalan tetap ada keputusan, ada pilihan yang harus diambil tetap. Apakah kita action atau kita diam, kedua-duanya sama. Diam, digilas oleh persoalan, kita action pun juga ada dua. Mengatasi persoalan atau kita punya pilihan lain. Ayub memberikan sebuah solusi yang tepat buat kita. Daud juga begitu. Dia katakan, jangan percaya kepada pemerasan-pemerasan. Ada yang berkata, aduh kenapa dia begitu sih? Ya memang silakan, ya dia memang begitu, mau bilang apa? Daud tidak mempersalahkan orang-orang yang mengambil tindakan salah menyelesaikan segala sesuatu yang menyangkut hidup mereka. Daud tidak bersalahkan, itu adalah pilihan mereka sendiri. Tapi buat saya, seperti kata Daud, aku lebih baik mencari Tuhan. Buat aku lebih baik 1 hari di rumah Tuhan dibanding dengan aku berada 1000 hari di luar. Nah, saudara bayangkan, bagaimana waktu sebegitu banyak di luar sebanyak 1000 hari. Dia tidak dapatkan apa yang selayaknya dia miliki. Apa yang seharusnya dia dapat. Untuk itu jawabannya adalah dia datang ke rumah Tuhan. Saudara berbahagia pada siang hari ini. Pilihan kita untuk ada di rumah Tuhan. Itu adalah sebuah keputusan yang tepat. Yang tidak dijawab selama 1000 tahun kita berada di luar. Kita hanya mendapatkan di rumah Tuhan dalam 1 hari. 2 jam di tempat ini. Saya katakan kepada Pak Sutri, kalau tidak salah pada 2 Kamis kemarin, itu ada 2 Kamis, tapi hari itu juga bertepatan dan Tuhan tambahkan usia setahun. Usia sehari, sehari. Bukan setahun. Kalau nyampe setahun. Tapi yang penting sehari Tuhan sudah tambahkan. Saya begitu. Saya sedikit kesel dengan seseorang. Saya kenal dia. Pertama kali dia menghubungi saya, dia ceritakan bahwa dia merasa tidak enak. Dalam rumah begini dia sebutkanlah. Dia tidak memperoleh apa yang sering kali jadi harapan orang-orang. Ketika berumah tangga, dia pikir dia akan bahagia dan lain-lain. Dia mengeluh, kemudian saya berkata begini kepadanya. Kita dulu berteman, tetapi sekarang saya jadi hamba Tuhan. Mungkin klasik komentar saya. Bahwa ke gereja, berdoa, dan setia kepada Tuhan. Itu terserah, you punya hak untuk mengatakan demikian. Tetapi begitulah. Saya melihat dari firman Tuhan. Saya sendiri sudah belajar
mengikuti apa yang Tuhan katakan. Tapi dia ingin berargumentasi terus. Kemudian saya berkata begini, coba kamu susun program. Apa program apa? Supaya kamu bisa mendapatkan apa yang kamu sebut tadi. Kebahagiaan, kesenangan. Coba kamu susun program. Sekarang ini Dubai menjadi satu objek wisata. Walaupun mahal ke sana, tapi itu bagus. Itu satu bagaimana disulap ya. Laut itu dibuat begitu rupa jadi seperti tempat hotel-hotel pembelanjaan dan sebagainya. Coba kamu lalu ya ke Israel lah seperti itu. Dia jawab singkat cepat, sudah 3 kali saya ke sana. Oh sudah 3 kali, oh bagus dong. Kamu masih tidak nyaman. Tiba-tiba saya terhenti. Saya sudah tahu dia mau arahnya kemana. Dia mau arahnya mau kemana saya sudah tahu. Saya kemudian singkat, karena dia mengeluh terus, saya cuma berkata kemudian. Saya berkata begini, bahwa kamu sudah berpikir perceraian itu lebih baik daripada apa yang kamu sedang hadapi sekarang? Oh saya tidak bermaksud begitu. Saya katakan betul, seperti itu. Apakah betul kamu tidak bermaksud? Dia diam sejenak. Saya tidak mau buang waktu untuk hal yang tidak benar. Sia-sia sekali kita ini. Akhirnya dia ngaku. Dia ngaku bahwa dia niat sudah ada untuk tinggalkan. Saya berkata begini padanya. Kamu yakin sekali bahwa apa yang pilihan kamu kedua ini lebih baik dari yang pertama? Ada 2 kemungkinan. Dia jawab pintar sekali, dia bilang begini kepada saya. Ya mana kita tahu? Oh iya betul. Mana saya tahu? Mana saya tahu? Saya katakan betul. Seperti waktu awal kamu pacaran dan kamu menikah, kamu tidak tahu akan seperti ini. Sama. Ketika itu kamu tidak tahu. Kalau seandainya kamu sudah melihat jelas keadaannya seperti ini, akan 1000 kali kamu berpikir untuk meneruskan hubungan kamu dengan pasangan tersebut. Jadi, kalau nanti kamu ambil pilihan yang kedua, kemungkinan untuk itu juga sama. Nah sekarang saya mau tanya, mana yang lebih baik? Bukankah yang sudah ada kita perbaiki, kita atur sedemikian rupa? Buatlah diri kita nyaman. Kamu nggak setuju kalau saya katakan ke gereja, kamu tidak setuju kalau saya katakan setia. Ya, kita berteman, sorry ya, kita berteman tetapi ya kamu datang kepada saya. Pilihan kedua sebagai orang yang pintar harus dianggap lebih baik. Dan kalau tidak lebih baik, mengapa? Tidak. Ayo bertahan kok. Ayo. Apa sebab? Karena dia melihat sesuatu. Apa yang dia lihat? Tuhan di belakang itu. Tuhan ada di belakang itu. Ayub melihat, you know you can count on who when the trouble datang. Ayub, dia lihat sendiri. Dan inilah yang menjadi jawaban. Kita tidak memiliki tempat tepat kecuali di dalam Tuhan. Pada pembicaraan ketiga kali saya lebih keras. Saya bilang kepadanya, kalau you mau masih berbicara seperti yang semula, saya tidak ada waktu. Saya tidak mau habiskan pertemuan ini, waktu yang kita sediakan, kamu sediakan, kita berdebat soal ini. Saya sudah jelaskan, cuma ada 2. You mau datang kepada Tuhan, atau you mau ambil pilihan lain. Nah pilihan lain kamu saya sudah anjurkan, coba kamu gini. Sekretaris kamu sampai ganti-ganti. Kamu mengerti maksud saya bilang begitu.
Artinya dengan kekayaan yang kamu punya, apa saja kamu bisa dapat. Tapi ada satu hal yang begitu mahal yang Anda tidak bisa bayar dengan uang. Sesuatu yang bisa kita hargai dengan uang itu murah. Tapi sesuatu yang Anda tidak bisa hargai dengan uang itu mahal. Ketenangan, kebahagiaan, kenyamanan kamu tidak bisa beli. Ingat baik-baik. Kamu tidak bisa bayar. Mahal sekali itu. Itu seharga dengan nyawa anak domba Allah. Begitu mahal. Ayo melihat Tuhan. Pada siang hari ini. Anda harus berani memutuskan diri. Pilihan apa yang Anda ambil? Langkah apa yang Anda putuskan untuk ke depan? Sebagai ayat terakhir. Ayat terakhir coba saudara buka di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Renungkan baik-baik ayat ini sebab kita sudah mau selesai. Saya tidak bisa mengulang ayat ini. Maka ayat 6, oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami hidup, kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hati kami tabah. Terlebih suka kami beralih dari tubuh ini menetap pada Tuhan. Sebab itu kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadapi tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik atau jahat. Kalau saudara membaca seluruh pasal ini, atau pada pasal tambahan yang lain di suratan ini, saudara akan mendapatkan bahwa Paulus mengucapkan kata-kata ini ketika dia sedang menderita. Penderitaan pria asal Tarsus ini begitu berat. Dia sama seperti Ayub. Kesehatannya disikat penyakit. Merasa bahwa dia ini pelayan lebih dari rasul-rasul yang lain. Dia berkata, Tuhan angkat ini Tuhan. Angkat, dia ingin supaya keadaannya itu seperti yang kita harap, juga nyaman. Tapi Tuhan berkata tidak, Paulus. Tidak. Anugerahku cukup bagimu. Tabah dia melewati itu semua. Dia berkata bersukacitalah. Senantiasa mengucap syukur. Saudara bayangkan. Bagaimana dia dalam keadaan lapar, telanjang. Tubuh penuh luka karena dihajar oleh para algojo di dalam penjara. Dia berkata bersukacitalah. Ingat bahwa kebahagiaan, sukacita itu tidak bisa diukur dengan uang. Tidak bisa. Seandainya Tuhan izinkan Anda menjadi orang terkaya in the world. Seandainya. Semua saudara anggap murah. Saudara anggap murah. Apa saya saudara beli? Saudara anggap murah. Karena uang saudara begitu banyak. Tapi begitu Anda tahu bahwa Anda kosong.
hampa. Tidak ada sukacita, tidak ada kebahagiaan. Nah, Anda akan tahu apa artinya harta. Oleh karena itu Daud berkata tadi, jangan melekat dengan air matamu tidak bisa dihapus dengan selembar duit pada saat Anda sedang menghadapi persoalan. Kenapa? Sumber kebahagiaan. Anda bisa beli tempat tidur emas dari railingnya itu sampai kasur diselimuti permadani. Tapi Anda tidak bisa membeli keenakan tidur, kenyenyakan tidur. Tidak. Anda tahu sendiri bagaimana Anda menangis di rumah. Anda lihat bantalmu basah. Anda berdiri, balik lagi. Terasa bahwa hidup ini seperti tidak ada arti sama sekali. Jawabannya hanya satu. Anda memerlukan sesuatu yang Anda perlu lihat di belakang sana. Ayub tidak mengeluh seberat seperti saya dulu. Tidak. Dia melihat Tuhan. Dan perlu kita ketahui bahwa Tuhan tidak sentimen pada Anda pada waktu Tuhan membawa Anda. Melihat rumah tangga kok kenapa begini, pekerjaan kenapa begini. Saya sudah berusaha, saya sudah coba menunjukkan diri sebagai anak Tuhan. Saya kok diperlakukan begini. Tidak adil rasanya. Ingat Yusuf pernah mengalami hal yang sama. Daud pernah mengalami hal yang sama. Mengapa Saul raja yang begitu takut menghadapi orang Filistin? Setelah Goliat kalah, bukannya terima kasih, kita duduk sama-sama ngobrol. Terima kasih Daud ya. Terima kasih Pak Saul, saya sudah diberikan kepercayaan untuk menghadapi Goliat. Dan Tuhanlah yang membela saya sampai Goliat terkapar di sini. Daud berharap ada sesuatu yang baik dari Saul, tapi alih-alih dia mendapatkan itu, malah Saul mau membunuh Daud. Jangan susah ketika Anda berada di satu tempat yang Anda tidak mengerti mengapa Anda ada di situ sebagai orang benar. Jangan kecewa dan jangan bertanya. Biarlah Anda melihat di belakang itu. Tadi kita dengar doa bahwa ketika kita sakit, Tuhan menjanjikan kesembuhan. Ayub habis. Dia berkata, selesai Tuhan menguji aku akan keluar seperti emas. Aku akan keluar seperti emas. Artinya dia tahu bahwa di belakang proses penderitaan yang berkepanjangan, matahari pengharapan bersinar. Dia akan melihat dirinya berarti tidak hanya untuk dia, tapi untuk orang lain. Renungkan baik-baik hal ini. Tuhan ada di sini bersamamu. Sekali lagi, dia tidak merasa bahwa dia membenci. Dia tidak pernah punya niat untuk itu. Dia tidak memiliki niat sama sekali. Apa sebab? Ya itu. Karena dia sangat peduli dengan kita. Haleluya. Oh, terima kasih.
Dia ada. Pada saat Anda menangis, Anda merasa lemah. Segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kau layak ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kita berdiri bersama-sama dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kalau saudara senang mempelajari perjalanan iman Israel keluar dari Mesir, saudara akan mendapatkan cara Tuhan memimpin itu unik. Kadang-kadang dia di atas dalam bentuk awan, api. Lalu kadang-kadang dia di depan. Sesuka-sukanya Tuhan. Tapi bukan berarti tidak ada maksud. Satu waktu, Israel terbiasa bahwa Tuhan itu di depan. Terbiasa mereka melihat Tuhan selalu ada di depan. Tapi satu waktu, mereka melihat tidak ada siapa-siapa di depan. Tidak ada siapa-siapa. Seperti Ayub pernah berkata, Tuhan, di manakah Engkau? Kok aku cari sebelah kiri, kok enggak mau ada. Ke kanan aku enggak ada. Israel seperti itu. Tuhan mundur ke belakang. Dia suruh kita maju sendiri. Jangan sekali-kali menganggap bahwa ini cara Tuhan sentimen kepada kita. Ya. Dia mau supaya kita menjadi orang-orang yang mengerti bahwa Dia ada selalu. Ingat, jangan sesali diri, ya. Jangan. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa begini? Ingat, sekali lagi saya katakan, mengambil pilihan banyak. Kita bisa pilih mau tinggalkan Tuhan, nggak mau ke gereja juga, Bapak. Tapi apakah itu terbaik buat Anda? Teman saya 3 kali dia menghubungi saya katakan saya tidak mau. Kamu mengharapkan saya membantu kamu, tapi kamu tidak menghargai dirimu yang dibantu. Pagi hari ini, siang hari ini. Jangan berkata, oh saya kurang pinter, kurang hebat. Jangan. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang istimewa. Jangan lihat kiri kanan, wah ini kok kenapa begini. Tidak usah. Lihatlah Tuhan di belakang semua pengalaman-pengalaman, di belakang semua yang Anda rasakan dan yang Anda lihat. Tidak enak buat. Saya tahu Anda mengeluh mengenai uang. Betul. Siapa bilang kita tidak perlu uang? Saya bilang. Tapi itu tadi saya sudah katakan. Saudara punya banyak uang,
Tapi saudara akan diizinkan Tuhan untuk melihat bahwa ketergantungan kita pada uang tidak bisa memberikan jaminan apa-apa. Ya. Kita menangis sampai kita menemukan jawaban yang tepat. Saya harus ke Tuhan. Saya harus dengarkan firman Tuhan seperti doa tadi. Mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Jemaat, katakan, kau Bapa yang mengasihiku. Mengasihiku loh. Jadi masing-masing berkata untuk diri ya sendiri. 1, 2, 3. Jemaat saja, jemaat saja. Terima kasih Tuhan untuk rencana yang baik. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Dia ada saat Anda menangis, Anda tertawa. Dia ada di sana. Haleluya. Semua. Kaulah segala